Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, demikian juga para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah terus kita memperbanyak ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini diberikan kita taufik oleh Allah duduk hadir di taman dari taman-taman surga. Apa itu taman surga? Abu Sayyaf. Dengar Rabu nih. Taman surga ini apa? Bagus wah anuka. Apa taman surga, Bu? Ya. Apa? Kamar surga penungkai, bukan taman. Baik, Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan inna fid dunya jannah, di dunia ini ada surga. Di dunia ada apa? Surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak masuk ke surga dunia tersebut, maka dia tidak akan masuk surga akhirat. Qalu, orang-orang bertanya, wa mahi, apa itu surga dunia?
Jannatul iman. Surga iman. Mana dia? Disinilah dia. Di majelis ilmu. Jelas Abu? Alhamdulillah. Bangunkan dia, kasihan dia. Ya, dia lelah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita duduk di majelis ilmu. Apa kata para ulama kita, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada ungkapan telah disebutkan dawa'u al-araq, obat insomnia atau ilajul araq, obat orang yang susah tidur. Ya, obat orang susah tidur, sulit kejap. Apa Mahmud? Ada obat tidur. Malam ini kita akan jual dia. Dari ucapan sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, an-naumu inda dzikri minasyaitan. Tidur ketika zikir itu dari setan. Tidur ketika di majelis zikir juga dari setan. In syi'tum fajarribu, kalau mau tolong dicoba. Ya. Tidur ketika zikir datang dari syaitan. Kalau mau silahkan coba, kata beliau. Idza akhadha ahadukum madji'ahu, apabila seorang akan tidur mengambil posisi di ranjangnya, wa arada an yanam, dan dia ingin tidur, falyadhkurillah, silahkan zikir, pasti cepat tidurnya. Ini dibawakan dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari pada halaman atau nomor yang ke 1208. Ini obat orang yang susah tidur. Apa obatnya? zikir. Maka hati-hati yang tidur ketika nuntut ilmu. Nah, jadi yang susah-susah tidur di rumah nang kete ngaji. Becak tak kejap kok. Taib. Satu itu faedah. Faedah yang kedua. Faedah yang kedua disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Min kamali adabis salah. Di antara kesempurnaan adab ketika sholat. Apa ya Bu nih? Abu. Di antara kesempurnaan adab kita waktu sholat, bapak-bapak, mami, Ibnu Taimiyah mengatakan an yaqifal 'abdu baina yadayhi rabbih mutraqa. Seorang hamba berdiri dengan menundukkan kepala. Nah, mami. Baratullah. Bentuk kesempurnaan adab salat ketika berdiri menundukkan kepala ke tempat sujud. Khafidan tarfahu ilal ard, pandangannya tertuju ke tanah, tertuju ke tempat sujud. Wala yarfa'u basarahu ila fawq, jangan pandangannya diangkat ke atas. Jangan pandangannya diangkat ke atas. Ini dibawakan dalam kitab Madarijus Salikin pada jilid yang kedua halaman 364. Ini bentuk kesempurnaan adab waktu sholat. Tundukkan kepala, mata melihat tempat sujud, jangan mengangkat ke atas. Coba Abu praktikkan. EP dan P2. Ayo jadi imam. Ini kolan P dekat mana? Pandang itu kiblat.
Itu kiblat. Yo, bengak aja. Tekuran ini. Ayo jadi imam. Oh, ini kiblat juga. Lihat, ini laut kiblat. Oke. Kita nyoba ini. Malam kita ada telik batur. Makmum be Quran nah? Makmum. Makmum membe Quran nah. Ini imam pe. Kemudian EPK. Bagaimana, sudah tepat ini? Sudah tepat atau belum? Kakinya no. Kemudian di kiri. Kemudian di kiri. Di kiri ya Bu. Kemudian naik kiri kemudian. Nah, sekarang kita praktikkan kesempurnaan adab salat apa? Kepala ditundukkan, mata menghadap ke bumi, jangan diangkat, seperti praktik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Umar ketika Nabi sholat di dalam Ka'bah, padahal ini dalamnya Ka'bah nih para jamaah, imbe-imbe andang ter Ka'bah doang deh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma faraqa basaruhu mawdi'a sujudihi, matanya, pandangannya tidak pernah terpisah dari tempat sujud. Nah, coba takbir Abu. Nah, kita bertanya sekarang, mana yang benar ini? Imam apa makmum? Biar pergi tak tiang. Kadang-kali batal dukun. Ada sapi bekak manjulu. Kita mau mempraktikkan sunnah ini, hadis sekarang. Kesempurnaan adab dalam sholat, kepala ditundukkan. Itulah, perhatikan ini. Kepala apa? Ditundukkan. Pandangan menghadap ke tanah. Di sini tempat apa? Tempat sujud. No, ulu nenek nenggete. Liyo pesujutan. Kak nandang lain, anggap ipet tetu sholat nenek wah. Nah coba ulangin. Ulah itu nguji nenek. No. Aywa. Barakallahu fiikum. Sudah cukup. Tokolah. Melen baca sujud doang Abu. Aku sujud ke nenek duka. Alhamdulillah. Ingat para jamaah, ya, kepala tunduk, mata menghadap tempat sujud. Para tulab ingat ini, nah, jaga ini supaya sempurna ibadah kita. Ingat, ukuran ibadah yang lain bergantung kepada sholat kita. Jelas Abu? Alhamdulillah. Baik, malam ini para jamaah kita ambil insyaallah taala babul asyribah, bab adab seputar minuman. Kalau semalam kita ambil di Rembate terakhir tentang makanan. Ada Bang? Apa temanya tadi malam supaya jamaah di sini bisa menikmati juga ilmu itu? Ini masih menghayal ini. Apa tema kita tadi malam? Apa pengajian teh intina malam? Haram hukumnya makan daging keledai yang jinak. Terus? Tapi kalau keledai yang liar boleh dimakan seperti zebra. Baik, ahsanta.
keledai jinak hukumnya haram. Keledai jinak hukumnya yang tinggal di kampung, yang menjadi tunggangan, yang sangat jelek suaranya, seperti orang gorok gaji yang kekurangan minyak. Itu keledai jinak. Yang halal itu keledai liar seperti zebra. Warna kulitnya apa? Bulunya hitam putih. Nah, itu sebabnya di jalan raya itu yang hitam putih namanya zebra cross. Zebra cross. Sehingga sekarang zebra itu disebut dalam bahasa Arabnya al-wadhihiyat, hewan yang gampang kelihatan. Mudahnya ketempuh. Karena apa? Warnanya hitam putih. Satu. Apalagi makanan yang halal kita sebutkan tadi malam. Alui, kuda, jaran. Ya, yang halal dimakan juga apa? Kuda. Dan ingat para jamaah, satu-satunya hewan yang mendoakan yang punya adalah kuda. Kano. Ya nara anu dene ite ingon jaran nara nak tadah kata japiatul. Satu-satunya hewan tiap subuh dia mendoakan yang punya, ya Allah, jadikanlah aku hartanya yang terbaik dan keluarganya yang paling dicintai. Riwayat yang lain, jadikanlah aku keluarganya yang paling dicintai dan hartanya yang paling disenangi. Tiap hari kuda itu berdoa kepada Allah, bilang waktu sahur, setiap waktu sahur. Ini hebatnya kuda para jemaah. Tuh, Madi, aula tengingon orang jemaahnya nih. Banyak kena sampi doang. Taib, barakallahu fikum. Malam ini pindah, kita akan belajar tentang apa? Minuman, insyaallah taala. Malam ini kita akan baca tentang minuman. Pak Guru baca, Pak Guru. Pak Guru. Ada apa kitabnya? Ya. Nah, mana mic-nya? Abu, EP maca ke dekang itu? Abu, boleh EP maca? Bawa EP baca? Bawa EP maca ke? Orang gua kan. Allahumma salli wa sallim alaihi. Fasyariba al-a'rabiyya al-aymana fal-aymana al-aymana. Tidak ada? Baik. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ini babnya babul adab, khususnya masalah minuman. Tengenem. Masalah minuman ini para jamaah dia lebih penting daripada makan. Orang sehari 2 hari tidak makan masih kuat, tentu apa ya? Lagu ena ulak ngembeng 2 jelong enem. Bekeruan ya. Nah, ada adabnya minum ini. Maka Imam Al-Bukhari membawakan di dalam sahihnya babul at'imah wal ashribah, bab makanan dan minuman. Taib. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an. Masya Allah, ini bertepatan nih para jamaah. Pondok kita namanya Anas bin Malik. Masjid kita Masjid Jami Anas ibn Malik.
No. Siaran Allah milih ja. Namanya Allah berkehendak, ndak perlu untuk rencanakan. Allah sudah punya rencana. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin. Nabi dibawakan susu. Satu riwayat susu kambing. Susu apa, Bu? Kambing. Satu riwayat mengatakan qad shiba bil ma, air susunya sudah dicampur dengan air. Susunya sudah dicampur dengan apa? Air. Yo, kok boleh? Kalau minum sendiri boleh. Tapi kalau susu dicampur dengan air untuk dijual, menipu. Nah, ada faedahnya ternyata para jamaah. Air susu campur air itu. Apa faedahnya? Sifat air susu ketika baru diperah itu panas. Ini sifat air susu niki. Ketika baru diperah panas. Nah, dicampur dengan air supaya apa? Dingin. Dan memang nanti akan datang insyaallah taala sifat minuman Nabi itu selalu kombinasi karena bahasa Nangkano. Kalau panas digandeng dengan dingin. Kalau dingin digandeng dengan apa? Panas. Ya. Kalau katanya orang kedokteran TCM yin dan yang. Jadi nggak bisa panas saja bahaya. Nggak bisa dingin saja bahaya. Ini subhanallah. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para jamaah bukan saja berbicara urusan agama, bahkan kesehatan. Kesehatan. Mana contohnya? Nabi menyebutkan ketika jalan, alaikum bin naslan. Kalau jalan itu jalannya hendaklah naslan. Mara bahasa itu ngan bawa encong. Ngenjer. Nah, ini perlu kita praktikkan ini para jamaah. Ternyata orang-orang sekarang kesehatan meneliti para jamaah, ya, apa salah satu rahasianya orang-orang Jepang ini punya umur yang panjang katanya. Salah satunya suka jalan dan ditemukan 3 menit jalannya cepat, 3 menit jalannya lambat, sampai setengah jam katanya. Nabi sudah praktikkan naslan, jalannya cepat. Apalagi perjalanan jauh, kumbena. Kenapa? Kalau perjalanan jauh dengan jalan cepat itu lebih enteng. Jalan kita lebih enteng. Amadi, praktikan kumbe ke cara penuh pola pelaguno. Banyak ketene aja. Dan 2 dengan P2. Dan P2. EP ndah. Tenggi tak EP. Colong Joini perhatikan kameranya. Kita mu balamu, tetau tineja. Aurak batur. Amikas dengan pitelu. Kita mau lihat para jamaah, ya, jalannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih. Tuh benda. Perhatikan para jamaah, perhatikan. Sekarang lihat mana yang benar. Pelekah lapu pe. Balik. Sini semua. PKT kah? PKT. Sini Abu. Jazakumullah khair. Sekarang para hadirin menghukumi sekarang. Tepatkan ini apa ya? Tepat apa belum? Belum, no. Abang. Ya, si Blay ini kata sugulang.
Tengone aja becing. Kak, milu dengan telu. Abu, pemilu kak. Pemilu. Cat. Ndak man. Kak, mulai. Balik. Ahsanta. Ini namanya dalam bahasa Arabnya naslan. Apa namanya? Jelas para jamaah? Disebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa ka'anna man hadara min sababin. Nabi itu kalau jalannya cepat bagaikan air yang jatuh dari ketinggian. Berarti jalannya cepat, tapi bukan sa'i. Jalannya cepat seperti yang tadi. Jelas? Jelas? Taib. Kita mundur sedikit para jamaah. Anas bin Malik menceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau diberikan air susu. Satu riwayat dicampur dengan apa? Dengan air. Apa fungsinya? Mendinginkan. Saat itu setelah Nabi diberikan susu, selesai Nabi, wa an yaminihi a'rabi, sebelah kanan Nabi ada badui. Lafaz yang lain, sebelah kanan Nabi ada Ibnu Abbas. Wa an shimalihi Abu Bakrin, sebelah kirinya Abu Bakar. Fasyariba, Nabi minum. Thumma a'tal a'rabi, setelah Nabi minum ternyata diberikan badui ini yang sebelah kanan Nabi. Abu Bakar sebelah kiri tidak. Wa qala, lalu Nabi bersabda, al-aymana fal-ayman, dahulukan yang kanan, dahulukan yang kanan, setelah itu baru kiri. Catatan di bawah mengatakan al-ayman fal-ayman ay al-aymanu muqaddamun fi syurbi qabla ghairihi, yang sebelah kanan lebih didahulukan untuk minum sebelum yang sebelah kiri. Taib. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ki adabnya kalau kita minum bareng-bareng. Kalau kumpul berjamaah, kasih yang kita muliakan dulu. Apabila sudah kita mulai dengan yang kita muliakan dan minumannya banyak atau makanannya banyak, barulah sebelah kanannya yang kita muliakan. Bukan sebelah kanan kita yang ngancangin, bukan sebelah kanan kita yang menyuguhkan, tapi sebelah kanan yang disuguhkan, dari yang dipertuan agungkan, dari yang paling dimuliakan. Lihat, misalkan niki, Abu memberikan saya minum kelapa atau air botol hanya satu. Kiri kanan ini banyak, ada 5, ada 6. Ya, setelah saya minum, saya duluan dikasih, saya kasih sebelah kanan saya. Tapi kalau barangnya banyak, saya duluan, baru sebelah kanan saya diberikan oleh yang menyuguhkan. Setelah itu baru sebelah kiri. Ini adabnya dalam menyuguhkan makanan, demikian juga menyuguhkan minuman. Jelas para jamaah? Meskipun nanti akan datang penjelasannya, yang sebelah kiri ini orang-orang tua, sebelah kanan ini anak-anak muda, atau sebelah kanan niki kurang mulia, yang sebelah kiri lebih
lebih mulia. Mana yang dikedepankan? Mbe bejulu yang sebelah kanan yang pertama kali disuguhkan atau yang dituakan. Jelas Abu? Baik. Sekarang berikan saya air Abu. Praktek. Ini apa jauh nih? Pejauh ini, pembeang tiang. Duduk dulu. Nah, antar airnya. Atau nggak ino? Neketnya ini kah? Sentrang ya. Baik. Nah, jazakallah khair. Bismillah, saya minum. Setelah saya kasih sebelah kanan. Padahal di sebelah kanan tiang masih muda. Sebelah kiri tiang mami ubadah ini. Sebelah kiri tiang ada gobang ini. Tetap yang lebih berhak yang sebelah kanan. Jelas ini para jamaah? Meskipun air itu banyak, aturannya dalam syariat kita, siapa yang dituakan, siapa yang dimuliakan dia dulu. Nah, setelah itu sebelah kanan. Setelah sebelah kanan selesai, pindah sebelah kiri. Ini penjelasannya oleh para ulama kita ketika duduknya beraturan. Ada yang kiri, ada yang kanan. Tapi ketika duduknya tidak beraturan, nggak ada sebelah kiri kanan, semuanya di depan. Maka terpakailah yang paling tua. Yang paling apa? Paling tua. Ini dia gambarannya adab menyuguhkan makanan, adab menyuguhkan minuman. Ngancangin madi. Taib. Masyarul hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya semua kebaikan. Mengajarkan kepada umatnya petunjuk yang lurus. Maka itu sebabnya Nabi bersabda, wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara petunjuk beliau, mulailah dari sebelah kanan. Dalam perkara-perkara yang ada pilihan antara kanan dan kiri, mulailah dari sebelah kanan. Dalam pekerjaan-pekerjaan, perkara-perkara yang ada pilihan kiri kanan kiri. Maka kanan ini arah yang barokah, baik segi nama, demikian juga sebelah kanan hari kiamat itu menjadi penduduk surga. Sebelah kanan pada hari kiamat penduduk surga. Kanan dalam bahasa artinya mengandung keberkahan. Nah, itu sebabnya juga para jamaah, sahabat itu kalau sholat senang di samping kanan Nabi. Senang di mana? Samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ambil beberapa hukum dan faedah yang terkandung di dalam hadis yang mulia. Pertama, harisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tayammuni atau ala tayamuni fi kulli amri. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya sangat giat dan sangat semangat untuk berusaha memulai dengan sebelah kanan. Sangat giat berusaha memulai dengan sebelah kanan dalam segala perkara. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Aisyah mengatakan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senang memulai dengan kanan. Fi tana'ulihi, ketika memakai sandal. Wa tarajjulihi, ketika menyisir rambut. Wa tuhurihi, ketika berwudu. Wa fi sya'nihi kullihi, dalam segala
kebaikan, Nabi selalu memulai dengan yang mana? Sebelah kanan. Karena itu tadi para jamaah, makna kanan itu barokah, di akhirat sebelah kanan itu surga. Bahkan para jamaah, dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, masukkan umatmu yang tidak ada hisab, yang tidak ada azabnya dari pintu surga sebelah kanan." Jadi yang tidak punya hisab, tidak punya azab hari kiamat itu pintu surganya sebelah kanan, khusus spesial. Wa baqil abwab, pintu yang lain annasu syuraka'u fi, orang berbarengan. Tapi kalau sebelah kanan ini spesial nuka bahasa nangkano khusus. Ya, lamun bahasa lain wabil khusus. Tapi ingat, syarat masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, berapa jumlahnya Haji Rusdi? Hah? Nuku ingat? Bagus. Mami Budi Suralaga 4. Ahsanta, barakallahu fiik. Berapa? 4. Nomor 1 Bang Romi, ada Bang Romi? Sebutkan nomor 1 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, syaratnya. Toang apa ya? Apa duka? Jawab ya dulu duka. Nah, dipat. Allahu Akbar, tidak berobat dengan besi panas. Barakallahu fikum. Syarat yang kedua, Madimar. Apa? Apa duka? Ya, tasyirik. Tentu ya lagu imbe ke modelna. Mikas. Tidak pesimis dengan suara burung. Sahih. 2 sudah ini. Yang ketiga, Haji Zakia Ilisung BP. Apa syarat yang ketiga? Piatul Serban. Ahsanta, tidak minta diruqyah. Syarat keempat, Pandi. Tawakal. Ini kalau terwujud yang 4 niki para jemaah, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dari pintu mana? Khusus sebelah kanan. Faedah nomor 2. Annas sunnata al-bad'u fi syurbi wa nahwihi, sunnahnya memulai ketika minum atau semisalnya, biman ala yaminil kabir, dimulai dari yang sebelah kanan yang dituakan. Dimulai dari mana? Sebelah kanan yang dituakan. Wa in kana mafdulan, meskipun yang sebelah kanan ini kurang mulia dibandingkan yang berada di sebelah kiri. Wa hadza muttafaqun alaihi, ini sepakat para ulama. Jadi sepakat para ulama, sunnahnya ketika memulai minum, memulai dengan sebelah kanan dari yang dituakan, meskipun sebelah kanan ini kurang mulia dibandingkan yang berada di sebelah kiri. Ini sepakat ulama. Maka mayoritas ulama, kebanyakan ulama mengatakan ini hukumnya sunnah. Tapi Ibnu Hazm mengatakan wajib mulai dari mana? Sebelah kanan. Nah, termasuk EP si kira ngancangin.
Wah piancangin tuloka yang kita muliakan, ustadz kita, guru kita, dia yang pertama. Nah, setelah itu mulai dari sebelah kanannya dia, bukan sebelah kanan EP sih ngancangin. Berarti apa? Sebelah kirinya yang menyuguhkan, sebelah kiri ngancangin. Nah, ini ingat nih para jamaah, ini adabnya yang Nabi SAW selalu praktikkan. Yang ketiga, annal aymana fis syarabi wa ghairihi muqaddamun, yang berada di sebelah kanan dalam makanan dan minuman lebih dikedepankan. Illa indat tasawi wa adamut tartib, kecuali ya apabila duduk mereka itu beraturan, sama rata, tidak ada kanan, tidak ada kiri, fayuqaddamul akbar, maka di sini dikedepankan yang lebih tua, dikedepankan yang lebih senior kalau bahasa sekarangnya. Nah, ini pengecualiannya para jamaah. Jadi sekali lagi ya, sebelah kanan dikedepankan, atau ya annal aiman fis syarab, ya yang sebelah kanan dalam minuman dikedepankan, meskipun sebelah kanannya itu muda. Ini illa inda adamit tasawi, kecuali au illa inda tasawi, kecuali ketika duduk mereka itu sama rata dan tidak beraturan, semuanya berada di depan, tidak ada yang di sebelah kanan, tidak ada juga sebelah kiri. Ketika seperti ini, fayuqaddamul asan wal akbar, kedepankan yang lebih tua, kedepankan yang lebih senior. Nah, ini pengecualian dari kaidah. Kaidahnya kalau ada kiri, kanan, depan, dahulukan yang mana? Kanan. Tapi kalau semuanya di depan, nggak ada sama sekali sebelah kanan, ya nggak ada sama sekali sebelah kanan, maka apa yang kita lakukan? Kedepankan yang mana? Yang tua, dahulukan yang tua. Ini adalah pengecualian. Ini apa? Pengecualian. Baik. Pernah terjadi di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Duduknya tidak beraturan. Kemudian tidak ada yang di samping kanan Nabi, tidak ada yang di samping kiri Nabi. Disinilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan yang paling tua. Nah, ini namanya pengecualian dari kaidah. Baik, poin yang keempat, istihbabut tayamuni fi kulli ma kana min anwa'il ikram, disunnahkan memulai dari sebelah kanan dalam perkara-perkara yang sifatnya memuliakan, dalam bab-bab yang sifatnya penghormatan. Jadi dalam bab-bab yang sifatnya penghormatan, dahulukan yang sebelah kanan. Wa anna sunnatasyurbi al-bad'u bil ayman fal ayman, dan sunnahnya secara khusus dalam minum itu memulai dari sebelah kanan. Nah, jadi ada kekhususannya bab minum niki para jamaah, sebagaimana dalam hadis
yang datang dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa arda, sehingga Anas mengatakan as-sunnatu sunnah, as-sunnah, sunnah itu memulai dari sebelah kanan. Baik. Jadi sekali lagi, disunnahkan memulai dengan sebelah kanan dalam perkara-perkara yang bentuknya penghormatan, dan secara khusus sunnah minum itu mulai dari sebelah kanan. Kalau bab yang lain secara umum kanan yang mulia, namun secara khusus dalam bab minum ini Nabi mengingatkan al-aymana fal ayman, dahulukan sebelah kanan, dahulukan sebelah kanan. Anas menimpali as-sunnatu sunnah, sunnahnya memulai dari sebelah kanan. Yang terakhir, qala ba'du ahli ilm, sebagian para ulama kita mengatakan, wa kullu ma yaduru ala jam', apapun perkara yang akan berputar di depan orang banyak, apapun perkara apapun apabila itu bergilir di depan orang banyak, apapun niki pada zaman yang sifatnya bergilir dan bergulir di depan orang banyak, min kitabin, seperti misalkan kitab, orang baca kitab. Kalau sifatnya bergulir orang banyak, tetap mulainya dari kanan. Mulainya dari mana? Dari kanan. Ya, qiyasan ala syurbi, ini seperti atau dikiaskan dengan minuman. Jadi bukan semata-mata bab minuman. Apapun kalau itu muter di depan orang banyak, mesti tetap sunnahnya dan afdalnya dari mana? Dari kanan. Itu sebabnya tadi yang waktu minta membacanya dari mana? Dari kanan. Kanan siapa? Kanannya kalau bab pembaca yang memerintahkan untuk membaca. Kalau bab makanan yang dituakan, yang dimuliakan, maka mulailah dari kanannya dia. Ja'alana Allah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan kita menjadi ahlul yamin, orang-orang yang diberikan catatannya dari kanan, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dari pintu sebelah kanan. Demikian para hadirin rahmatullah Allah Azza wa Jalla, ini dia adab kita. Mudah-mudahan kita tetap mengingat. Kalau sudah ingat, mudah-mudahan semakin kuat ingatannya. Kalau belum ingat, mudah-mudahan niki menjadi peringatan bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab. Tafadhalu.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Silakan ada pertanyaan para jamaah. Kak Obang dulu. Siapa PMI kas nomor 2? Astagfirullah, astagfirullah. Terus? Enggak, kalau ke masjid perpendek langkah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mikas. Allahu Akbar. Luar biasa rak kemajuan ini, luar tema juluk nuka. Masya Allah. Ulangin Mi. Takbir bareng kanca imam, kanca masbuk, abeda ke pahalanta, balamu. Ya pasti beda lah. Yang takbir bersama imam dengan yang masbuk. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla arba'ina yawman, siapa yang salat 40 hari, lam tafuthu takbiratul ula ma'al imam, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, Allah catat dia terlepas dari neraka dan terlepas dari kemunafikan. Tapi syaratnya pira jelo? Tangda sejelo tinggi ini. Inilah dia ujian keimanan. Jelas nih? Alhamdulillah. Bang Romi Bemudi Kolanda Bang Dang Miknuka Tini mah bang. Minuman apa nih? Oh ya. Jadi masalah botol tengone arak kanan arak kiri itu kan. Setelah diberikan Nabi kasih kanan, apakah itu contoh dari Nabi langsung atau sahabat yang mengerjakan Nabi menyetujui? Jawabannya Nabi langsung praktik. Jelas bang? Itu namanya sunnah fi'liyah. Langsung Nabi memberikan Badui ini, bukan memberikan Abu Bakar. Kesempatan lain Ibnu Abbas sebelah kanan, ya, yang lain sebelah kiri, yang lebih tua. Apa ditanya Ibnu Abbas, kita kasih enggak yang tua? Katanya enggak mau aku, katanya. Aku tidak mau memberikan bekas Nabi langsung kepada orang. Maunya dia yang langsung nerima bekasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 bang. Misal apa?
La ilaha illallah. Luar biasa banget. Masya Allah. Ingat, yang disebut dengan munafik itu adalah tidak mengerjakan sholat Jumat 3 kali berturut. Jumat, nono. Satu. Yang kedua, tapi jangan juga entengkan sholat jamaah. Kalau di zaman Nabi SAW, Ibnu Umar mengatakan sebagaimana dibawa oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitabnya Targhib wa Tarhib. Apa kata Ibnu Umar? Kunna, dulu kami para sahabat, idza faqadna ar-rajul fil fajri wal isya asa'na bihi dhann. Kalau ada yang tidak hadir waktu isya dan subuh, kami sudah berburuk sangka, jangan-jangan ini munafik, jangan-jangan. Tapi ada keterangan Ibnu Mas'ud mengatakan, wa may yatakhallafu anha illa munafiq. Yang selalu ketinggalan berjamaah tuh pasti munafik. Jadi ya berat adzan berjamaah nih, Bang. Apalagi Jumat. Jelas, Bang? Alhamdulillah. Baik. La ilaha illallah. Tadah nenek jaya. Apa? Terus? Kumbe. Imam wah lejulu. Wah momot wah. Ai sekat ke julu. Makmum no? Oh, sekat ini sap. Bantat. Nah, terus pingkuran kan ini. Oh ya. Jadi ini maksudnya nih Feromi. Aida ijal mesak nih. Ijal lewat mesak nih PE. Jadi maksudnya begini, imam sudah pada posisi, tapi makmum ini lambat buat sap. Apakah tidak berdosa makmum seperti itu? Luar biasa. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Nah, kalau kita lambat-lambat, ya, apa kata Allah azza wa jalla ketika menyebutkan salat Jumat? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au. Segera. Tapi kalau bab dunia, apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ayat yang lain, ya, famshu fi manakibiha. Nah, ini lataib disebut oleh para ulama kita. Kalau cari dunia disebut jalan. Tapi urusan itu sholat, fas'au, segera. Kalau itu urusan surga, sabiqu, berlomba. Kalau itu urusan Allah, fafirru, pendari. Disuruh apa? Lari cepat menuju Allah. Kalau surga, berlomba, balapan. Kalau itu urusan ibadah dan sholat, fas'au, lari dengan lari kecil, maknanya segera. Tapi kalau bab dunia,
famshu fi mana kibiha, jalan-jalan biasa. Lagu itu aja kebalik bang. Ya, papa bersat, ada lagu papa pepecat kah tembagi anu nenek sembako. Benar kelawan nih tak. Jelas bang? Allah ta'ala ala wa alam. Ada dahlin? Mana dia? Oh ya, silakan dahlin.